Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang petani bernama Pak Wiryo. Ia bukan petani besar, bukan pula lulusan sekolah tinggi. Ia hanya mewarisi sebidang sawah sempit dari orang tuanya tanah, yang setiap musim kemarau retak-retak, dan setiap musim hujan tergenang air. Bertahun-tahun, Pak Wiryo hidup dalam ketidakpastian. Panen kadang berhasil, kadang gagal total. Harga pupuk naik, harga hasil panen turun, hutang ke tengkulak menumpuk. Anak-anaknya hampir putus sekolah. Banyak tetangganya memilih meninggalkan desa, merantau ke kota, bekerja apa saja demi hidup yang katanya lebih layak. Namun, Pak Wiryo memilih bertahan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berada di sawah. Tangannya kasar, kulitnya menghitam, punggungnya mulai membungkuk. Tapi matanya tak pernah kehilangan cahaya harapan. Ia percaya, tanah tak pernah berkhianat pada orang yang merawatnya dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Pak Wiryo mengikuti penyuluhan pertanian di balai desa. Awalnya ia ragu. Paling teori lagi, pikirnya. Tapi ia tetap datang. Disitulah ia mulai mengenal cara bertani yang lebih cerdas. Pemupukan berimbang, penggunaan pupuk sesuai fase tanaman, pengelolaan air yang efisien, dan pencatatan biaya usaha tani. Perlahan, Pak Wiryo mengubah caranya bertani. Ia tak lagi menabur pupuk asal banyak. Ia belajar menghitung dosis. Ia mulai mencatat pengeluaran dan hasil panen. Ia mencoba varietas baru. Ia berani bereksperimen di sebagian lahannya. Meski sering gagal, belajar, mencoba lagi. Musim pertama belum terasa hasilnya. Musim kedua mulai ada perubahan. Tanaman lebih hijau, batang lebih kuat. Hasil panen naik meski belum signifikan. Tapi Pak Wiryo tak menyerah. Ia tahu perubahan butuh waktu. Musim ketiga menjadi titik balik. Hasil panennya meningkat hampir 2 kali lipat. Biaya produksi justru lebih hemat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Wiryo bisa melunasi hutang tanpa meminjam lagi. Ia bisa membeli sepeda untuk anaknya ke sekolah. Istrinya tak lagi harus berhutang di warung. Desa mulai memperhatikan. Tetangga yang dulu meremehkannya kini bertanya. Pak Wiryo tak pelit ilmu. Ia berbagi pengalaman bukan dari buku, tapi dari lumpur sawah dan peluh keringatnya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Pak Wiryo kini tak hanya bertani untuk hidup, tapi bertani sebagai usaha. Ia membentuk kelompok tani kecil. Mereka membeli pupuk bersama, menjual hasil panen bersama, belajar bersama. Tengkulak tak lagi menekan harga seenaknya. Anaknya yang dulu hampir putus sekolah, kini kuliah di jurusan pertanian. Pulang membawa ilmu baru. Sawah kecil itu kini menjadi lahan percontohan.